Halo adik-adik semuanya, Shalom. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya. Di sini Kak Arum ditemani oleh beberapa kakak-kakak cantik di sebelah sana. Yang pertama ada Kak Intan. Hai. Dan ada Kak Evin. Halo. Ada juga Kak Dwi. Halo. Dan di sekolah minggu online GKI Wonosobo ini kita bersama-sama akan menyanyikan lagu Bertemu Dalam Kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Adik-adik yang terkasih, marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan untuk hari ini, hari yang baru yang telah Kau berikan kepada kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala berkat dan anugerah yang telah Kau berikan kepada kami. Jikalau sebentar Tuhan, sekolah minggu online akan dimulai, kiranya Tuhan berkenan untuk menyertai dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanda bergelombang, timbullah tanda yang berubah, menjadi siang dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanda
tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanda bergelombang, timbullah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanda bergelombang, timbullah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Adik-adik yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta tinggi dalam kerajaan surga yang maha mulia, terima kasih ya Bapa atas berkat-Mu sehingga kami boleh mulai mendengarkan firman Tuhan ya Bapa. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Engkau sertai kami, berkati kami, mampukan kami sehingga kami mampu untuk memahami firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan, dengarkan baik-baik ya. Halo adik-adik, kita ketemu lagi ya di sekolah minggu online GKI Wonosobo. Kali ini Bu Dewi yang akan bercerita dan kita akan membuka kitab kita nanti dari Keluaran pasal 2 ayat 23 hingga pasal 3 ayat yang ke-12. Yuk kita persiapkan hati kita dulu untuk menerima firman. Kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan di hari ini. Kami masih boleh mendengarkan firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, berikan kami pengertian sehingga kami mengerti. Kami mau belajar tentang menjadi anak-anak Tuhan yang bersedia untuk Tuhan utus dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, cerita hari ini adalah tentang Nabi Musa. Nabi Musa yang diutus oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di tanah Mesir. Ya, Israel kok ada di tanah Mesir ya, gitu. Mungkin ada yang bertanya-tanya demikian. Mari, Bu Dewi akan sedikit mereview, mengingatkan kalian akan kisah kenapa bangsa Israel sampai bisa berpindah ke tanah Mesir. Ya, adik-adik masih ingat kan ya cerita tentang Nabi Yusuf, tentang Yusuf yang anaknya Bapak Yakub yang cakep ya, punya hikmat karena dipimpin, diberkati dan disertai oleh Tuhan. Sehingga karena jasa-jasanya di tanah Mesir yang mengartikan mimpi Raja Firaun, kemudian bisa mengatasi kelaparan yang terjadi di Mesir, maka Yusuf diangkat menjadi seorang raja muda di sana. Nah, setelah Yusuf menjadi raja muda, maka ayahnya, saudara-saudaranya kemudian ikut Yusuf ke Mesir karena di Israel juga sedang ada kelaparan. Kemudian oleh Raja Mesir, karena mengingat jasa-jasa Yusuf, maka keluarga Yusuf ini diberi tanah di daerah Goshen ya. Di sana kemudian mereka semakin bertambah banyak, bertambah-tambah berkatnya karena Tuhan menyertai bangsa Israel. Setelah Yusuf meninggal, kemudian lama raja berganti ya, Firaunnya berganti dari satu Firaun ke Firaun yang lain.
hingga tibalah pada suatu masa ketika yang menjadi Firaun itu tidak mengenal jasa-jasa dari Yusuf. Kemudian bangsa Mesir ini merasa iri karena di Goshen itu bangsa Israel sangat diberkati Tuhan. Mereka jumlahnya bertambah banyak, ternaknya bertambah banyak, juga semakin banyak berkat yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel sesuai janji Tuhan seperti yang sudah dijanjikan kepada Abraham, yaitu keturunan Abraham akan menjadi seperti bintang di langit dan butiran pasir di laut yang begitu banyak dan begitu banyak harta milik yang dimiliki oleh bangsa Israel. Kemudian karena merasa iri, bangsa Mesir merasa takut nanti bangsa Israel akan menguasai Mesir. Sehingga Raja Mesir mengambil keputusan untuk mulai menindas bangsa Israel. Bangsa Israel dijadikan budak ya, untuk membangun kota-kota di Mesir. Ya, bangsa Israel sangat menderita diperbudak di tanah Mesir. Mereka pun berseru-seru kepada Tuhan, meminta tolong agar Tuhan melepaskan mereka dari perbudakan, dari penderitaan, dari kekejaman Raja Firaun. Kemudian apa yang terjadi dengan Musa di Midian? Di Midian, Musa mendapatkan seorang istri dan bekerja mengembalakan kawanan domba milik mertuanya, seorang imam di Midian. Suatu ketika Musa mengembalakan domba milik mertuanya ini di daerah Gunung Horeb, Musa mendapatkan penglihatan yang luar biasa. Ia melihat penampakan yang ajaib. Ada sebuah semak duri yang menyala-nyala dengan api, namun daun dan batangnya sama sekali tidak hangus menjadi arang. Karena penasaran, Musa mendekati tempat itu, mendekati semak duri itu. Dan tiba-tiba terdengar suara Tuhan di situ agar Musa melepaskan sepatunya atau kasutnya, karena tempat itu adalah tempat yang kudus. Dan Tuhan pun berfirman kepada Musa. Tuhan mengutus Musa kepada Raja Firaun untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir, untuk memimpin Israel keluar dari tanah Mesir. Karena Tuhan mendengarkan keluh kesah, Tuhan mendengarkan ratapan orang-orang Israel yang menderita di sana. Namun, apa jawab Musa? Kayaknya sama dengan adik-adik kalau diminta untuk memimpin doa ya. Jangan saya Tuhan, jangan saya Bu, jangan saya Pak. Ya, itulah reaksi Musa ketika Tuhan utus untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ya, adik-adik bisa bayangkan kalau adik-adik tiba-tiba diutus untuk menghadap Bapak Presiden, ya. Tentunya, waduh, grogi, nggak biasa menghadap pejabat, ya. Ini harus menghadap kepada Raja Firaun yang kejam. Tentunya sangat ketakutan Musanya, tidak percaya diri, karena Musa juga merasa tidak pandai berbicara di depan umum. Nah, adik-adik, Tuhan, seperti Tuhan juga mengutus Musa, Tuhan juga mengutus kita untuk menjadi saluran berkat-Nya. Mungkin tidak untuk menjadi seorang pemimpin. Mungkin adik-adik diberi talenta, diutus Tuhan untuk menjadi seorang penyembuh. Maka adik-adik nanti diarahkan oleh Tuhan masuk ke sekolah kedokteran, belajar menjadi dokter, dan setelah menjadi dokter, nanti bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit, menolong orang-orang yang sakit. Mungkin juga adik-adik diutus Tuhan
untuk menjadi seorang guru, ya. Nanti adik-adik akan mengajarkan ilmu kepada junior-junior, ya, anak-anak yang perlu pendidikan. Mungkin juga kalau dalam jangka pendek, adik-adik juga diutus Tuhan untuk membantu papa mama di rumah ketika masa pandemi ini. Ketika tidak ada pembantu, adik-adik juga diutus Tuhan untuk menolong papa mama di rumah, mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Ya, siapa yang kalau diminta untuk menolong papa mama, semuanya, ya, nanti aja. Atau ada yang, ya oke mah, oke pak, akan adik kerjakan segera, ya. Ya, itulah cerita hari ini. Tuhan mengutus Nabi Musa untuk menghadap Raja Firaun untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Nah, apa jawab Tuhan atas reaksi Musa yang mengatakan, "Jangan aku tidak percaya diri"? Adik penasaran kan? Kita tunggu cerita kelanjutannya minggu yang akan datang. Minggu yang akan datang juga ceritanya masih melanjutkan cerita hari ini. Salam! Seperti biasa, setiap hari Minggu itu ada tugas untuk sekolah minggu online. Untuk adik-adik yang di kelas besar, tugasnya kali ini adalah membuat proyek selama seminggu. Apa yang kalian kerjakan di rumah untuk membantu entah itu mama, entah itu papa, atau adik, atau oma, atau opa. Setiap hari cukup satu saja ya. Lalu nanti ditulis dan minta tanda tangan dari orang yang dibantu. Nanti minggu depan dikumpulkan kepada Bu Dewi. Bisa melalui foto. Setelah ditulis, difoto, kemudian dikirimkan kepada Bu Dewi. Dadah! Adik-adik, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan ya. Persembahannya bisa dikumpulkan di rumah masing-masing. Nanti bisa dibawa ke Bina Kasih setelah kita sudah berkumpul lagi. Besarlah untukku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untukku, benar-benar besarlah untukku, benar-benar besarlah untukku ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Besarlah untukku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar
Adik-adik, mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk berkat-Mu ya Tuhan. Kalau tadi kami sudah mengumpulkan sedikit dari berkat dari apa yang telah Engkau berikan, berkati ya Tuhan, semoga persembahan yang telah kami berikan dapat berguna bagi kebaikan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kerja buat Tuhan terlalu manis, biar pikul salib terlalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan terlalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan terlalu manis. Kerja buat Tuhan terlalu manis, biar pikul salib terlalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan terlalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan terlalu manis. Serta Tuhan terlalu manis. Demikian sekolah minggu online hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjain ya. Sama jaga kesehatan ya. Sampai bertemu minggu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.